Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saat ini kita kembali bertemu di dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Sebelum bersama-sama kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena di hari ini sebelum kami melanjutkan berbagai macam aktivitas kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dimampukan memahami firman-Mu, terlebih lagi kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 17, 18, dan kemudian kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-29. Demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial, pasti menjalin relasi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Dan sarana berkomunikasi dengan sesama salah satunya adalah melalui kata-kata. Bisa melalui lisan maupun tulisan, sehingga berkata-kata menjadi bagian yang tidak pernah lepas dari hidup kita. Melalui kata, seseorang bisa menghibur, meneguhkan, bahkan menyembuhkan hati yang luka. Tetapi di sisi lain, kata juga bisa menjadi senjata yang melukai, menghancurkan kepercayaan dan menebar kebencian. Saudara, kita hidup di zaman di mana tutur kata seringkali kehilangan makna kasih. Di media sosial, di jalan, di ruang kerja, bahkan di dalam kehidupan keluarga, begitu mudah orang mengucapkan kata-kata kasar, menyindir, menghina, atau menebar kebohongan demi pembenaran diri sendiri. Banyak yang lupa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan isi hati dan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam natsnya mengajarkan bagaimana seseorang yang sudah diperbaharui kehidupannya melalui kasih dan pengorbanan Kristus menggunakan perkataannya untuk dapat menebar rahmat kehidupan. Sebab inilah yang Tuhan kehendaki, agar setiap orang percaya menjadi penyalur berkat, bukan sumber luka. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29, Rasul Paulus menasihati, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, perkataan yang membangun itu berarti perkataan yang menumbuhkan semangat orang yang sedang lemah. Perkataan yang membangun berarti memberi penghiburan kepada yang berduka. Perkataan yang membangun adalah menegur dengan kasih, bukan dengan amarah. Perkataan yang membangun adalah perkataan yang senantiasa memberikan doa dan memberkati, bukan memaki dan memfitnah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menebar berkat lewat kata-kata sederhana seperti terima kasih, aku mendoakanmu,
kamu berharga, atau aku percaya kamu bisa. Kalimat-kalimat sederhana itu mungkin tampak ringan, tapi bisa menjadi sumber kekuatan yang besar bagi orang yang mendengarnya. Di tengah dunia yang mudah marah, bersumbu pendek, penuh dengan kemunafikan serta kebohongan, orang percaya dipanggil menjadi penabur damai melalui kata-kata. Ketika yang lain menebar kebencian, marilah kita menebar pengampunan. Ketika yang lain berkata kasar, marilah kita menjawab dengan lembut. Karena melalui tutur kata yang memberkati, kasih Kristus nyata di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata kita bisa menjadi benih kehidupan atau justru duri kematian. Tuhan memberi kita lidah bukan untuk melukai, tetapi untuk memberkati. Marilah kita mohon agar Roh Kudus menuntun lidah dan hati kita, supaya setiap kata yang keluar dari mulut kita ini menjadi pantulan kasih dan hikmat dari Tuhan. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber Hikmat, ajarlah kepada kami untuk senantiasa berhati-hati dalam berkata-kata. Jadikan mulut kami alat untuk memuji, meneguhkan, dan membawa damai. Di tengah dunia yang penuh dengan kata-kata kasar dan kebohongan, mampukan kami menebar berkat melalui tutur kata yang lembut dan penuh kasih. Biarlah setiap perkataan kami menjadi kesaksian bahwa Engkau hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.